Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah, NIM 01193111. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi yang sudah saya pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menyimak video berikut ini. Oke, baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu negara hukum dan HAM. Negara adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat penduduk, sedangkan hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara tersebut. HAM adalah hak yang melekat pada diri seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala kegiatan di dalam wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Adapun prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia yaitu adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance, adanya pembatasan kekuasaan dalam negara, adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, adanya peradilan administrasi. Sedangkan kita masuk ke bagian B, yaitu hubungan negara hukum dan HAM. Adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Bagian C yaitu penegakan HAM di Indonesia. HAM di Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai konstitusi negara Indonesia pada alinea pertama batang tubuh pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34 terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus ditaati di negara Indonesia. Salah satunya yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, wajib ikut serta dalam upaya bela negara, wajib tunduk pada pembatasan yang berlaku di negara tersebut. Adapun perlindungan-perlindungan yang dijalankan atau penegakan-penegakan yang ada di negara Indonesia yaitu HAM menjadi program nasional, rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak, perlindungan hak anak, perlindungan pekerja. HAM diperkuat oleh konstitusi dan institusi. Konstitusi negara kita atau negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun institusinya yaitu Komnas HAM Perempuan dan institusinya Komnas HAM dan Perlindungan Anak. Oke, kita masuk ke materi kedua yaitu demokrasi di Indonesia. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia adalah adanya pembagian kekuasaan, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan individu. Demokrasi di Indonesia atau demokrasi Pancasila sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan sila keempat Pancasila merupakan deliberatif. Adapun pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu dilakukan dengan cara pemilihan secara umum. Pendidikan demokrasi di Indonesia ada 4 unsur. Yang pertama, pemisahan dan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya, kontrol dan kesinambungan check and balance, proses hukum, suksesi pemerintahan melalui pemilihan umum. Kita masuk ke materi ketiga yaitu geopolitik
atau wawasan Nusantara. Wilayah sebagai ruang hidup merupakan wadah yang mencakup bagian daratan, perairan, serta udara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. Geo berarti bumi, sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani politelia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia yang berarti urusan. Geopolitik adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara. Wawasan nasional Inggris yaitu Britain Rules the Waves, sedangkan Indonesia yang terdiri daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup atau Lebensraum yang satu atau utuh. Implementasi wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu geostrategis Indonesia atau ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia diistilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Astagatra terbagi dua, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra terdiri dari penduduk, sumber daya alam, dan wilayah, sedangkan ditinjau dari aspek sosial atau Pancagatra yaitu ideologi, politik, Oke, baik, kita masuk ke bagian B, yaitu potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global. Adapun ancaman dari dalam negeri yaitu disintegrasi bangsa, yaitu sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah. Sedangkan dari luar negeri yaitu negara lain yang ingin menguasai pulau-pulau kecil, penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu integrasi nasional. Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Nasional artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. Integrasi upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan wilayahnya membentuk suatu identitas. Integrasi dalam masyarakat, penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Keselarasan secara nasional, keserasian nasional. Integrasi dalam masyarakat terbagi atas beberapa bagian, yaitu integrasi politik, integrasi elit massa, integrasi ekonomi, integrasi sosial budaya. Strategi integrasi yang itu memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik. Integrasi di Indonesia, esensi yaitu membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia merdeka memiliki semangat kebangsaan, nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Kemudian kita masuk ke materi tambahan, yaitu good governance atau tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik yaitu tindakan atau tingkah laku yang dasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Adapun proses perumusan dalam sebuah kebijakan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, yaitu kita harus merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada dalam sebuah negara tersebut. Kemudian kita terapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian kita mengevaluasi kebijakan-kebijakan
dalam sebuah negara tersebut, supaya kita dapat menyelesaikan hasil dari apa yang kurang baik dalam sebuah negara tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.